Baik anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bapak pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu ya. Jadi anak sudah dapat dilihat, Bapak sudah menanyakan PowerPoint untuk pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai ya, seperti biasa kita hendaknya mengucapkan penghormatan. Setelah itu kita berdoa ya untuk memohonkan keberhasilan pembelajaran hari ini ya. Untuk itu mari kita bersama-sama mengucapkan panganjali dengan sikap sempurna anak siap ya. Mulai Om Swastiastu ya. Kemudian kita ucapkan Dainika Upasana ya dengan mantra Saraswati Puja. Anak pasti sudah terbiasa kan, karena setiap pelajaran kita selalu ucapkan Dainika Upasana ya. Silakan yang memimpin. Baik, bersama-sama kita ucapkan Dainika Upasana Saraswati Puja. Om Saraswati Namo Astubilam Wardiyakam Wardim Ujilaram Buaham Karaisam Sidir Pawantu. Selesai. Oh yang uji, semoga Sang Yang Disarwati senantiasa melimpahkan kita anugerah ilmu pengetahuan ya. Dan anak, jadi pada kesempatan kali ini Bapak ingin menanyakan kabar dulu ya. Anak, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Ya, sehat. Itu yang harapkan. Karena bagaimanapun dalam hidup ini adalah kesehatan ya, menjadi salah satu yang terpenting ya. Apalagi kita dalam situasi yang masih pandemi, sehingga kewajiban kita untuk selalu menjaga kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan itu penting ya. Nah kemudian anak, karena anak-anak sudah menyampaikan kabar, jadi Bapak akan absen dulu ya anak-anak. Bapak absen sesuai dengan tempat duduknya ya. Jadi Bapak lihat dulu bangku paling utara ya. Bangku pertama sudah, kedua, ketiga, keempat lengkap. Semangat ya, berarti sudah siap. Siap. Selanjutnya bangku yang kedua, apa itu? Pertama lengkap, kedua, tiga, ya keempat masih sudah lengkap. Siap belajar? Siap, bagus. Itu yang baik. Kemudian bangku ketiga, 1, 2, 3, 4 juga sama lengkap. Siap belajar? Siap. Bangku terakhir yang selatan, 1, 2, 3, 4. Oh, yang bangku ketiga minggu lalu tidak hadirnya karena sakit temannya. Bagaimana sekarang? Sudah kembali sehat? Oh, tapi sekarang sudah siap? Iya. Jadi temannya sudah kembali bersama kita sehingga kita bisa belajar ya. Nah, gimana? Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, catur pramakna sebagai apa? 4 jalan untuk memperoleh pengetahuan. Ya, nah sudah pelajari itu ya. Nah, catur pramakna ini adalah sebuah ajaran yang memberitahukan kepada umat dulu bahwa ada jalan atau cara yang bisa digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Sama seperti anak. Kalau anak ketahui, catur pramakna ini sudah Anda ketahui sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan. Cara itu juga bisa dimaksud sebagai alat ya. Sama seperti anak-anak. Anak-anak tentu memiliki alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagi siswa, alat-alatnya ya, alat-alat sekolah ya, alat belajar seperti
pensil, garis, apalagi hapus, ya banyak ya, warna ya, semua buku ya, semua itu adalah alat belajar. Kalian tahu itu alat belajar, tapi kalau sudah tahu harus juga bisa digunakan ya. Belajar itu yang kita miliki juga harus kita tahu cara menggunakannya. Sama halnya dengan satu pramana. Ketika kita tahu bahwa itu adalah cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan, maka seharusnya kita bisa menggunakannya ya. Tahu alatnya, tahu cara menggunakan. Itu yang penting. Daripada kita punya alat tapi tidak digunakan, kan sia-sia ya. Cong ya. Menggunakan catur pramana untuk mencari kebenaran. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana kita menggunakan cara-cara yang diajarkan oleh catur pramana. Ya, nah karena catur pramana itu ada 4 caranya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 2. Jadi untuk minggu selanjutnya kita akan lanjutkan yang ketiga dan keempatnya ya. Jadi anak-anak dalam pelajaran hari ini Bapak akan anak-anak mengetahui contoh-contoh catur pramana ya. Nah, adapun yang Bapak tadi sudah sampaikan bahwasanya anak-anak itu dapat nantinya menjelaskan kreasi eksak pramana dalam memperoleh pengetahuan ya. Kemudian yang kedua apa? Ya, bisa ya menjelaskan anumanu pramana dalam memperoleh pengetahuan. Jadi inilah batasan yang kita pelajari pada saat ini, yaitu kreasi eksak pramana ya, anumanu pramana dalam materi contoh-contoh catur pramana ya. Nah, kita mulai praktik pramana ya. Dulu kan sudah mempelajari definisinya, pengertiannya. Masih ingat kan bahwa praktik pramana adalah cara dengan mengamati langsung ya, dengan ya sifat panca indera kita miliki. Namun dalam pelaksanaannya praktik pramana ini kemudian dibedakan lagi ya. Ada 2 cara yang diajarkan dalam praktik pramana, yaitu dalam halnya kita mengamati, bahwasanya terkadang kita mengamati belum ditentukan ciri-cirinya. Nah, apa maksud dari belum ditentukannya ciri-ciri? Karena tahu ciri-ciri kan? Nah, sebentar Bapak akan menayangkan sebuah gambar ya. Kemudian pengamatan yang menentukan ciri-cirinya secara lengkap. Jadi sudah bisa bedakan bahwa dalam mengamati itu ada yang menentukan dan yang tidak menentukan ya. Nanti dalam pelaksanaannya bagaimana? Nah, ini perlu kita tahu. Nah, terkait dengan ciri-ciri yang dimaksud, Bapak akan buatkan sebuah pertanyaan dulu ya. Saudara bisa baca? Ini apa? Ya, itu buku besar. Karena kalau buku besar apa terbayang? Orang gendut besar. Ya, orang benar itu. Orang gendut besar. Masih umum ya. Kalau rumah kan besar juga ya. Oh, ini tubuh ya. Terus yang buku besar apa? Orang apakah manusia? Hewan juga bisa ya. Lanjutkan. Belum bisa menambahkan? Apa ini, Pak? Masih umum. Ekorku panjang. Oh, kera. Berarti kera gemuk ini ya. Karena tubuhnya besar, ada ekornya panjang, kera gemuk. Ada bapak di rumah punya anjing, ekor panjang, karena dia banyak makan, itu gemuk jadinya. Saya juga kan? Belum bisa kita tebak. Lanjutnya. Taringku panjang. Nah, ada taring. Caling Yang punya taring siapa sih?
Anjing, iya anjing. Kucing. Apakah masih? Apakah itu jawabannya? Belum, kan? Karena ini masih belum ditentukan. Nah, telingaku lebar. Ini baru kita bisa melihat. Tidak ada anjing yang telinganya lebar. Wah, anjing sampai ke bawah nanti telinganya enggak. Kalau anak sudah bisa menebak ini apa? Oh iya, kancah. Anda lihat dari satu ciri khusus yang dimiliki oleh tersebut objeknya sudah mengetahui, karena objek yang lain belum tentu miliki, bahkan tidak ada yang punya misalnya, ya. Apalagi ini hidungku panjang, wah sudah pasti, dan pasti dong Pak, gajah, mungkin Bu? Ya benar, gajah. Inilah gajah. Kalau lihat ciri-cirinya, nah besar, mulutnya benar, ekor iya panjang, adanya ini larinya ya, banyak sekali malah. Telinganya lebar, hidungnya panjang, semua tebakannya ini menyebutkan ciri-cirinya. Walaupun tanpa gambar, ya Bapak coba kalikan. Bapak dibaca, bisa pasti Bapak. Gajah, ya pasti, karena tanpa gambar pun sudah jelas. Itu namanya ciri-ciri. Nah, apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan pengamatan yang tidak ditentukan ciri-cirinya. Nah ini mengamati sesuatu tanpa mengetahui ciri-cirinya. Tadi kan anak-anak melihat gambar gajah, anak-anak tahu ciri-cirinya. Tapi kalau tanpa ciri-ciri, nah, jadi sesuatu objek yang kalian lihat ya, yang kalian amati, tapi tidak ditentukan ciri-cirinya. Apa itu ciri-cirinya? Volume ya, bentuknya itu bagaimana, beratnya, warnanya ya. Anak-anak itu belum, hanya sepintas melihat ya, sehingga apa yang kalian amati itu tidak memiliki ciri khusus. Nah, coba lihat anak, ini gambar apa? Ya gambar kali, ya sudah lihat ya, gambar kali. Ini sudah adalah benda yang sering kita lihat, akan sering kita gunakan ya. Kalau anak amati kali ini bentuknya bagaimana? Panjang, benar, panjang, tapi tidak lebar ya, panjang sekali, panjang. Kalau panjang ini anak katakan kepada orang lain, kali itu apa? Kali adalah benda yang bentuknya panjang Pak, oh, panjang. Waktu ketika kalian suatu tempat dan melihat, oh itu panjang itu, oh itu tali, bisa seperti itu? Hanya melihat sepintas karena ingat dengan kata panjang bentuknya, ya anak-anak menjadi mengatakan itu tali. Sesaja belum tentu itu benar ya tak? Bagaimana dengan ini? Dinamakan pengamatan tanpa mengetahui ciri-ciri benda. Anak-anak sudah benar mengamati bahwa itu tali yang panjang, tapi dengan ciri yang tidak lengkap sehingga bisa salah mengartikan menjadi tali ular ya. Tapi dalam halnya untuk menunjang, sehingga pengamatan itu harusnya ditentukan ya dengan baik. Mengamati sesuatu dengan mengetahui ciri-cirinya secara jelas, pasti gunakanlah panca indera kita untuk mengamati. Tekang ya, nggak perlu kaki pendengarannya pusing kita kecet, melotot, ini kan, dia menandang benda ini, kaki, song leki-lekinya nepuk, hati kejar, akad mata. Jadi ciri-cirinya dari bentuk, berat, warna semua, ya anak-anak tahu. Pengamatan dengan ciri-ciri. Nah, coba ini, coba anak-anak perhatikan. Nah, itu ada benda loh. Kenapa? Nah, ini apa anak? Meja ya, seperti yang kalian sedang gunakan ya, meja belajar, boleh juga sama juga. Kemudian ada sebuah pertanyaan dari benda itu. Itu bentuknya bagaimana ya? Nah, coba jawab. Menurut meja yang kalian sekarang gunakan, oh kotak ya, benar. Kotak bentuknya, ya. Kalau kotak itu adalah persegi yang memiliki tinggi ya. Nah, ini. Kotak. Tuh, tak. Kemudian bahannya, nah kau lihat sama kayaknya yang punya kalian ya.
Tadi apa itu? Oh, kayu, ya kayu. Dari kayu. Masih terlihat namanya? Oh ya benar. Kayu. Sifatnya bagaimana? Nah, coba karena colek-colek. Ini apa sih mental? Apa? Oh, katos loh. Ini kalau janji ini kayu nih, katos jelasnya. Jadi sifatnya itu keras, ya. Kemudian warnanya, ya jelas. Jadi ini ciri-cirinya sudah disampaikan dengan lengkap. Sehingga ketika orang mengatakan, apa itu meja? Meja adalah sebuah benda bentuknya kotak, ya, warnanya dari kayu, sifatnya keras, warnanya bisa bermacam-macam misalnya. Itu misalnya. Yang ini bapaknya ini contoh soal, menek kotak masih, oh, deh, itu kayu masih wangi. Apa bedanya meja dengan ini lemari? Kan ada Pak. Nah, apa cirinya? Berlihat, dibedakan. Oh iya, punya kaki ini, kaki yang dimiliki untuk menunjang. Ya, kemudian apa bedanya lagi? Ini ada ruangannya, ya. Jadi sudah jelas. Jadi anak-anak mengamati dengan jelas. Sehingga meja itu adalah benda yang bentuknya kotak, ya, memiliki kaki untuk kaki tahu meja loh, saya perlu itu anak. Nah itu tentang reaksi permainan. Karena sudah mengerti dulu, ya, bahwa kita mengamati dengan ciri-ciri yang belum lengkap, ya, dan yang sudah lengkap, ya benar, sudah lengkap dan belum lengkapnya itu. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu apa? Ya, warna menyimpulkan. Minggu lalu sudah kan? Menyimpulkan. Apa itu menyimpulkan? Iya, merangkai beberapa pengetahuan, ya, jadi suatu kebenaran, ya. Itulah penyimpulan. Sudah sering akan dilakukan. Nah, kesimpulan itu dilakukan agar apa yang kita amati, ya, bisa menjawab kalau panca indera kita itu tidak bisa mengamati, ya, secara jelas lengkap. Tidak ninggalin tapi sehingga usul misalnya, kan? Karena keterbatasan panca indera kalau mengamati menggunakan pengetahuan lainnya sebagai penghubung. Nah, dalam anuman ini kan ada proses, ya, menyimpulkan. Menyimpulkan itu tidak bisa secara langsung, tapi ada harus caranya, ya, untuk menyimpulkan. Itu Rama masih ingat? Dulu kan menyimpulkan dengan cara kita perkenalkan dulu apa itu objek yang kita akan amati, ya. Kemudian kita gunakan alasannya untuk menyimpulkan. Nah itu apa? Ya, menghubungkan. Apa yang dihubungkan? Ya, aturan. Ada aturan atau pengetahuan yang lain. Nah, di sini kan menggunakan pengetahuan yang lainnya. Pengetahuan lain itu yang nanti digunakan untuk menghubungkan antara objek yang kalian amati, alasan yang digunakan itu sesuai dengan aturan yang digunakan, pengetahuan yang digunakan. Ya. Ketika dihubungkan, anak-anak harus dipakai. Senadi, oh iya, hubungan bisa ngawur tidak. Aturan yang kalian hubungkan itu harus dipakai sehingga nantinya apa? Nah, bisa menyimpulkan dengan benar. Ya, itu. Nah, untuk itu anak-anak kalau lihat prosesnya ini panjang, ya. Seperti tadi, ya, panjang. Namun kita belajar dulu untuk menyimpulkan secara sederhana, ya. Bagaimana anak-anak memiliki kemampuan untuk menyimpulkan pengamatan sesuai dengan kemampuan kalian. Kita lihat dulu, ya, buah video. Nah ini video apa nih, anak? Apa yang anda lihat? Ya, sak, ya, saknya membumbung tinggi. Itu bukan mendung itu, ya. Kalau ada gulem, warna masan panas, lagi gulem, Pak. Kenapa ikan masan hujan ini, Pak?
bukan mendung itu, asap ya. Melihat yang hitam. Kalau anak-anak lihat asap, apa biasanya? Ya, pasti ada yang terbakar ya. Sama seperti anak ya, punya sebuah benda ketika kena api terbakar, pasti keluar asap. Nggak mungkin keluar hadiah lagi. Ada kertas dibakar, wah keluar bekas dah. Yang keluar pasti asap ya. Seperti ini. Ketika anak-anak berada jauh sekali, walaupun jaraknya 1 kilo, lihat, asap itu. Pasti pikiran kalian apa? Ada? Iya ada api. Anak ngerti bahasa. Di mana ada asap, pasti ada api. Ya, pasti kalian bisa menyimpulkan. Ketika di sana ada asap, apa? Ada ya yang terbakar. Ya, tidak mungkin tidak ada yang terbakar. Kalau benda terbakar, pastilah akan keluar asap. Siapa yang membakar? Kalau siapa? Jadi orangnya. Apa yang membakar? Apa? Ya api. Nah itu. Api kita sudah menyala. Itu. Jangan bermain api. Kalau bermain api bisa ya terbakar ya. Nah ini. Tadi melihat asap. Asap ditimbulkan karena tadi apa? Ya, ada benda yang terbakar. Terbakar sehingga menimbulkan asap. Penyebab benda terbakar adalah karena api. Ya, ini api. Ini adalah proses menyimpulkan yang sederhana. Ya, sederhana sekali. Anak bisa menyimpulkan hanya dengan melihat apa yang kalian amati. Itu ada asap apa? Pasti sana ada api. Itu kesimpulan yang sederhana. Tapi dalam Anumanu, kesimpulan itu harus dilakukan dengan proses ya. Tadi 5 itu. Karena kita lihat Tiana sudah. Nah ini bagaimana volumenya? Apakah sebentar anak? Mungkin gangguannya pada. Jadi kalau perhatikan ini gambar apa? Videonya? Ya, di sebuah gunung. Terus lihat anak gunungnya. Warna apa? Asap. Kok di sana di gunungnya ada kebakaran juga ya? Di sana mungkin ada yang membakar sampah di tengah gunung. Seperti itu. Kalau itu sampai ada yang bakar, mungkin berapa kayu bakar itu digunakan. Tapi ini kan tidak. Ini sebuah gunung yang mengeluarkan asap. Pasti ada pertanyaan, bagaimana caranya itu? Kok gunung bisa keluar asap? Apakah di sana ada kebakaran? Tadi sudah ada anak mengatakan bahwa asap terjadi karena ada api. Nah, bagaimana cara kita menyimpulkan dari fenomena seperti ini? Ya, mari kita lihat sekarang. Nah, cara menyimpulkan. Tadi Anda sudah melihat apa? Gambar gunung berasap. Ketika orang itu ya melihat gunung, lihat ada gunung berasap, ada gunung mengeluarkan asap. Dia mengatakan seperti ini. Ya, pertama dikenalkan kepada kita ya. Lihat gunung itu lihat itu gunung berapi. Seperti itu katanya, ya. Gunung itu berapi. Padahal tidak ada apinya, pada lihat gunung ini. Dan dikeluarkan asap, bukan api. Tapi dia mengatakan gunung itu gunung berapi. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Nah, alasannya apa? Karena gunung itu keluarkan asap ini. Asap. Nah, sekarang apa akan mengajak kalian untuk menghubungkan apa tadi yang sudah kalian dapatkan tadi bahwa ada asap ya, ada api. Benar, itu aturan umum. Sekarang itu kita gunakan kan.
Di mana ada asap pasti ada api. Nah, ini kita gunakan hubungkan dulu. Ketika asap itu dikeluarkan, kita hubungkan dengan ingat dengan kejadian tadi. Ada asap, ada api. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakannya? Kengken cara nih, angon nih, apa ngidang? Aturan umum ini digunakan dalam mengamati gunung berapi. Ada tahu? Apa? Kalau gunung itu ada asap, pasti di gunung itu ada api ya. Gunung itu berasap, pasti juga ada api di sana. Semungkin sehingga coba ada sendos itu pasti ada api. Sehingga Anda bisa menyimpulkan dari sini. Jika gunung itu berasap, pasti ada api. Gunung berasap karena gunung. Ya, gunung berapi. Menyimpulkan. Nah, jadi benar, itu gunung berapi itu. Jadi kita bisa dari menyimpulkan ini prosesnya. Coba tinggal lagi. Anda lihat bahwasanya kita mulai mengamati, memberikan alasan, kemudian ada aturan atau pengetahuan yang lainnya yang kita gunakan, ya, sehingga kita memperoleh pengetahuan. Ya, kalau tidak perlu kita anak-anak itu ingin Pak, masa gunung itu berapi, naiklah, coba naik ke gunungnya, kemudian jangankan sampai di atas ya, baru mendekat saja sudah panas. Kalau Anda sampai di atas mungkin tinggal nama. Pak, coba sing lagi nih Pak, kenapa dokter awak aja kan kayak ada api pun bener. Ada kan ini bisa aduh berpijat, bisa kan ini bisa ada game deh, ya. Karena kita terbatas kemampuan kita gunakan penyimpulan. Dia sudah mengerti kan? Bisa tidak menemukan? Aku contoh yang lain misalnya, yang anak ketahui. Bapak memberikan, nah ini kita berlatih dulu untuk menyimpulkan secara anu-anu ya. Nah ini bahasanya Inggris, tapi Pak jelaskan ya, karena hanya Inggris ada laluan. Nah ini semua ikan hidup di air ya, bukan di dagang lalapan, itu kan makar namanya. Ini kan hidup di air, Anda tahu pasti ya, di sungai, lautan, di kolam itu. Nah, how does bahasa Inggris ini? Ya, how does a fish breathe underwater? Artinya, kengken caranya bini mangkian di tengah air, gitu artinya. Kengken caranya Pak. Kalau ada sedikit lembungan sirai, itu ngomong sirai, ya mangkian. Bukan, duduk ini disebut kebelah. Amor yang cincin senadi lah, nggak boleh. Tapi apakah ikan itu bernapas selama ini? Iya, kalau tidak bernapas mati pasti ikannya. Ikan yang mengambang itu mati. Nah ini ternyata ikan itu bernapas juga sama seperti manusia. Cuma alat pada tubuh ikan dengan kita itu lain. Ya, mereka punya alat yang khusus untuk bernapas di air, kalau kita tidak punya. Sehingga manusia itu membuat alat khusus apa? Iya. Menyelam, ya bisa menyelam, tapi tidak bisa hidup kita di air. Karena kalau kita diciptakan Tuhan hidup di darat, ya bukan di air. Nah, ini. Jadi caranya adalah ketika ikan itu membuka mulut, airnya masuk. Air ini adalah air yang mengandung oksigen masuk, kemudian di insangnya ini nanti disaring di sini maksudnya ditukar ya antara udara yang sudah digunakan oleh ikan kan ditukar sekarang dengan oksigen. Nah, itu masuk dikeluarkan dan insangnya itu terbuka sehingga ini masuk di sini terbuka sehingga sisanya itu dikeluarkan lagi itu ya. Nah, apa tujuan Bapak untuk menayangkan video ini? Anak-anak harus mengetahui pengetahuan. Nomor apa anak? Air. Air adalah AIR. Iya. Nah, seperti itu. Pertanyaannya simpel. Apakah benar air mengandung oksigen?
Nah, dengan Bapak seperti itu. Nah, jangan setengah air yang mengandung oksigen. Kalau kita lihat, tidak. Kalau kita gunakan indera kita, ambil airnya, sedot dengan hidung, mungkin anak-anak menjadi pilek. Wah, kan enggak. Tapi kok ikannya bisa hidup di air ya? Nah, coba anak-anak, sampai aja bisa. Sudah ada anak-anak di lembar kerja kaliannya, lembar kerja siswanya, anak-anak itu sudah ada gambarnya, urutannya. Silakan kerjakan dulu ya, sekitar beberapa menit. Anak-anak bisa menyimpulkan seperti tadi gunung berapi itu, pengetahuannya bahwa gunung itu berapi. Karena Bapak perkenalkan pengetahuan bahwa air itu mengandung oksigen. Karena anak yang mencari caranya untuk menyimpulkan apakah benar air itu mengandung oksigen. Ya, kita mulai. Sudah anak? Ayo. Ini berhubungan dengan pelajaran pengetahuan alam juga ya. Jadi secara agama juga kita bisa mengetahui. Udah, ya kita mulai. Jadi tadi air. Di dalam air hidup, ya makhluk hidup. Contoh tadi apa? Ya ikan. Ikan itu bernapas, tanda ya. Iya, ikan hidup di air, ya, hidup di air. Ikan itu hidup di air, sama seperti manusia juga ikan bernapas. Ya, bernapas itu apa yang menghirup? Udara ya, benar udara pasti. Tidak mungkin ya kita menghirup air. Sama seperti manusia, ikan juga bernapas menghirup apa? Oksigen. Ya, nah ini contohnya. Ikan menghirup oksigen. Itu. Nah, ikan menghirup oksigen ini ada aturan umum. Sekarang kita gunakan. Jika ikan menghirup oksigen, sekarang bagaimana caranya menggunakan pengetahuan ini? Karena ikan hidup di air, nah, pasti di air ada oksigen. Nah ini ikan hidup di air karena ada oksigen. Itu kita caranya menggunakan. Kalau tidak ada oksigen pasti tidak bisa hidup ikannya, ya. Sehingga kesimpulannya apa? Karena ikan bisa hidup di air, ada oksigen, berarti kesimpulannya iya, air mengandung oksigen. Ya, sudah benar, Anda bisa menyimpulkan ternyata ya. Benar, air itu mengandung oksigen dari kesimpulan tadi. Nah, anak-anak, tadi Anda sudah mempelajari bahwasanya dalam protease dan manu-pramana, ya sudah tadi bersama Bapak mendiskusikan ya beberapa contoh penerapan. Sekarang kita refleksi kembali ya apa yang sudah kita dapatkan tadi tentang protease permanen dan manu-pramana sebagai nanti anak untuk bisa menggunakan itu, ya. Nah, coba jawab dulu. Dalam protease permanen penguatan secara langsung dilakukan dengan cara apa? Ya. Ya bisa? Oh ya? Tidak ditentukan kan? Ya, ditentukan. Ya. Jadi kata kuncinya harus ingat. Tidak ditentukan ciri-cirinya dan dengan ditentukan ciri-cirinya. Sudah benar. Sekarang yang kedua, manu-pramana menyimpulkan dengan cara apa? Ayo, ada berapa? Oh, ada 5 ya. 1. Oh, dia pengamatan. Ya, benar. 2 apa? Oh, alasannya Pak. Ya, alasannya. 3, ingatkan dulu nih, ada 5 dong rangkaiannya. Pengetahuan lain. Oh, ya, aturan umum pengetahuan lain. Benar. Sudah 4. Ya, ini benar. Menggunakan katanya. Ingat nanti kata menggunakan. Ya, kita menghubungkan harus digunakan ya kan. Memakai aturan itu, pengetahuan itu
Sehingga semuanya apa? Bisa menyimpulkan kebenaran. Jadi itu anak sudah mempelajari tentang prediaksi pramana dan anumana pramana. Untuk minggu depan, anak, Bapak akan melanjutkan kembali ya chapter pramana yang ketiga, yaitu apa? Upamana pramana dan sabda pramana. Sehingga anak-anak pelajari itu dengan baik untuk kita gunakan nanti minggu depan ya. Baik, anak-anak, kita sudah pada akhir pembelajaran. Anak-anak sudah bisa mengerti? Sudah? Dari beberapa contoh yang Bapak berikan? Sudah? Umpamanya nggak boleh bohong. Sing orang sing pada ngerti Pak. Orang bapak mengerti Pak. Marah tawang. Ternyata gini caranya Pak. Oh gitu. Sudah? Ya sudah. Ya kalau memang belum juga karena malu ya, bisa nanti bertanya di Bapak ya, dengan melalui WA boleh ya, Bapak kan bisa menjelaskan lagi. Untuk itu mari kita akhiri pembelajaran ini dengan ucapan Paramasanti dan doa akhir kegiatan. Karena silakan bersiap-siap ya. Baik, kita akhiri dengan Paramasanti. Om Dewa semua Paramasinti nama Swaha. Om Santi 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 Om. Selamat berjumpa kembali minggu depan. Semangat.